Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Setelah sekian lama kita bertemu lagi. Alhamdulillah, baik Bu. Ya, sebentar ada yang mau join lagi. Temannya baru gabung. Assalamualaikum, Mbak Rina. Belum mulai ya Mbak Rina? Belum mulai masuk. Gimana kabarnya Mbak Rina? Halo? Ya mungkin Mbak Rina terkendala sinyal. Oh ya, Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk berikutnya ada yang mau mimpin doa? Mungkin dari Mas Fajar, mimpin doa. Oke Bu, siap. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik, dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Fajar. Nah, kemarin kan sudah saya kirimkan materi. Apa ada pertanyaan tentang materi yang sudah saya kirimkan? Belum Tidak ada. ada? Mungkin saya lihatkan PT ya. Ya, teman-teman. Ya, Nah, di sini materi kita adalah kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas di KD 3.1, yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, melalui PPT, peserta didik dapat menjelaskan pengertian letak wilayah Indonesia, peserta didik dapat menjelaskan pengertian luas wilayah Indonesia, peserta didik dapat menjelaskan pengertian batas wilayah Indonesia. Jadi ada letak, luas, dan batas wilayah ya teman-teman. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian, siapa yang tahu letak astronomis Indonesia? Mungkin dari Mas Fajar? Saya kira-kira tahu, soalnya saya pernah membaca di sebuah peta ya Bu. Ya. Apa Bu? Letak astronomis ya Bu ya? Ya. Nah, letak astronomis ini menurut saya itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur mungkin sampai 141 derajat bujur timur. Gimana Bu? Benar? Ya, benar. Benar sekali Mas Fajar. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Kan kemarin saya sudah share ya materinya di grup. Belum ada? Belum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang letak astronomis. Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Nah, ada yang tahu garis lintang itu apa? Enggak? Oh, sebentar, ada yang baru gabung ini, Mbak Fafi. Mungkin terkendala sinyal ya, Mbak Fafi. Aku mau tanya. Sudah masuk, Mbak Fafi? Ini presensinya gimana ya Bu ya? Apa nanti? Presensinya nanti di akhir ya, nanti saya kirimkan melalui Google Form. Nanti saya kirimkan di grup ya, teman-teman. Ya.
Nggak ada yang tahu garis lintang itu apa? Garis lintang itu merupakan garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Nah, kan tadi letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur kan pengertian letak astronomis. Sekarang garis bujur itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baik, saya jelaskan. Garis bujur itu garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Dan letak astronomisnya tadi sesuai yang dijawab sama Mas Fajar. Tadi berapa Mas Fajar letak astronomisnya? Wah, berapa tadi ya, Bu? Lupa lagi, Bu. Diingatkan kembali ya, Bu. Baik. Baik. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, untuk selanjutnya ada letak geografis. Mungkin sebelumnya tentang letak astronomis ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti saya yang bertanya. Tidak ada? Baik, saya akan bertanya. Pertanyaannya apa ciri-ciri letak lintang yang menyebabkan Indonesia beriklim panas? Mungkin ada yang mau menjawab? Mbak Kia? Apa tadi, Bu, pertanyaannya? Ya Bu, saya aja yang jawab Bu. Ya, baik Mbak Kia silahkan. Nanti Mas Fajar mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Ciri-cirinya yaitu curah hujan tinggi, terdapat hujan tropis yang luas dengan nilai ekonomi tinggi, menerima matahari sepanjang tahun, sumber daya melimpah dengan flora fauna, tanah subur, penguapan tinggi. Mungkin itu Bu, apa benar? Apa Ya, salah? sudah benar jawaban dari Mbak Kia. Mungkin ada yang mau melengkapi dari Mas Fajar, ada yang mau melengkapi ciri-ciri letak lintang yang menyebabkan Indonesia beriklim panas? Cukup, Bu. Oh, cukup. Baik. Dari Mbak Rina sama Mbak Wahyu, di mana ya kok enggak keluar suaranya? Oh, Mbak Rinanya lagi keluar. Mbak Fafi? Speakernya nggak bisa Bu, Fafi. Oh, baik. Nah, untuk berikutnya saya lanjutkan. Ada letak geografis. Letak geografis. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara benua baik. Berikutnya adalah letak geografis. Letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak yang demikian menjadikan wilayah Indonesia berada pada posisi silang. Sebelumnya ada yang tahu posisi silang itu apa? Saya tahu, Bu. Apa, Mas Fajar? Ya, Bu, mencoba menjawab ya. Kalau dikatakan itu posisi silang, karena memang jika dilihat dari gambar di PPT, kita kan melihat benua Asia dan juga benua Australia. Itu kita tarik segaris dan juga Samudra Pasifik hingga Samudra Hindia kita tarik segaris, maka akan membentuk posisi silang. Nah, posisi silang ini menyebabkan Indonesia menjadi tempat yang strategis, Bu. Strategisnya bagaimana? Ini kan kalau mau perdagangan di benua Asia menuju benua Australia kan jelas melalui selat-selat yang ada di Indonesia. Maka jika akan memutar membutuhkan waktu yang lama, maka dia melewati selat Indonesia. Nah, letak kunci atau yang bisa dinamakan choke point atau bisa juga dinamakan dengan titik X atau lokasi X, yaitu lokasi yang berada di antara silang dua benua dan juga silang dua samudra. Seperti itu, Bu, mungkin. Ya, yang
yang dikatakan Mas Fajar sudah cukup benar. Mungkin dari Mbak Kia mau menambahkan? Tidak, Bu, cukup. Mbak Fafi? Cukup, Bu, cukup. Baik. Kalau sudah, saya lanjutkan yang ke berikutnya. Ada letak geologis ya, teman-teman. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari lingkungan geologi di wilayah sekitarnya. Secara geologis, wilayah Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu ada lempeng Indo-Australia yang bergeser ke arah utara dan timur laut, lempeng Pasifik yang bergeser ke arah barat dan barat daya, yang akibatnya menimbulkan 3 lempeng tersebut di Indonesia seolah-olah terjepit. Langsung lanjut selanjutnya ya, teman-teman. Baik, berikutnya adalah luas wilayah Indonesia. Pada tahun 1987, Pusat Survei dan Pemetaan ABRI menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.508, di mana 5.707-nya itu udah ada namanya. Terus termasuk 337 nama pulau di sungai. Pada tahun 2002, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia telah sebanyak 18.306 buah. Pulau-pulau tersebut terbentang dari wilayah Indonesia sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia itu 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut yang ke berikutnya. Mungkin nggak ada pertanyaan gara-gara kalian sudah baca modul yang saya kasih ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sudah. Baik. Selanjutnya ada batas teritorial Indonesia. Ada perairan Nusantara, laut teritorial, batas landas kontinen, ada batas zona ekonomi eksklusif. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau pikirannya tentang perairan Nusantara, laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif? Tidak ada? Tidak. Mas Fajar tidak mau menjawab? Tidak, Bu. Tidak mau mencoba, Mas Fajar? Cukup, Bu. Oh, baik. Nggak tahu, bingung ya. Ya. Yang pertama itu ada perairan Nusantara. Perairan Nusantara itu wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Yang kedua ada laut teritorial. Laut teritorial ini adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar dari pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga ada batas landas kontingen. Batas landas kontingen ini adalah kelanjutan dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Nah, yang terakhir ini ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif, Indonesia mengumumkan batas ZTE ini pada tanggal 21 Maret tahunnya 1980. Batas zona ekonomi eksklusif ini wilayah Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Tidak.
Nggak Belum ada ya? Baik. Di sini kita masuk ke materi hari ini kita yang terakhir, yaitu ada batas wilayah Indonesia, ada batas laut, ada batas darat. Batas darat ini dari RI sampai dengan Malaysia, ada RI Papua Nugini, ada RI Timor Leste. Ada yang mau mengutarakan pikirannya mungkin, pendapatnya tentang batas laut dan batas darat? Tidak, Bu. Oh, ini Mbak Kianya izin ya, teman-teman. Izin karena di rumahnya itu ada kilat katanya. Nggak apa-apa, sudah. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Ada batas laut. Batas laut itu ada 10. Sudah dibaca modulnya belum? Bisa dilihat di modul ya, teman-teman. Silahkan dilihat. Mbak Fafi, mungkin Mbak Fafi mau baca modulnya atau tidak? Halo, Mbak Fafi. Ya, Bu, bagaimana? Mungkin mau membaca modulnya atau enggak? Sudah mengerti? Sudah, Alhamdulillah. Baik, untuk Mas Fajar mungkin? Enggak, Bu. Ya, batas laut itu ada 10 yang sudah ada di modul kalian. Nah, selanjutnya ada batas darat. Batas darat yang pertama itu ada Indonesia, Malaysia. Perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Borneo memiliki panjang 200 km ya, teman-teman. Sebagian besar batasnya merupakan batas alam yang berupa punggung gunung atau garis pemisah air. Yang kedua ada Indonesia, Papua Nugini. Batas darat antara Indonesia dengan Papua Nugini mengacu pada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari 1973. Yang ketiga ada Indonesia Timur Leste. Batas darat antara Indonesia dan Timur Leste mengacu kepada perjanjian pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904. Mungkin tidak ada pertanyaan karena kalian sudah baca modulnya ya? Sudah paham? Iya, Bu. Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu mungkin itu di pertemuan kita kali ini. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah cukup, Bu. Oh iya, Ibu mau bertanya. Apa kalian tahu apa itu Sirkum Mediterania? Ya, Bu. Mau mencoba menjawab ya. Iya, silakan Mas Fajar. Kalau menurut sumber yang saya baca, Sirkum Mediteran itu barisan pegunungan yang ada di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Afrika Utara. Pegunungan yang kerap disebut sebagai Alpine Himalaya Belt ini merupakan pegunungan muda sama seperti Sirkum Pasifik. Itu, Bu. Kalau yang saya baca. Ya, itu juga sudah bagus dari Mbak Fafi. Mau menambahkan? Sebentar, belum, Bu. Baik. Pergunungan Sirkum Mediterania ini membentang dari pegunungan Cantabria di Spanyol menuju Alps di utara Italia, dinarik Alpa di semenanjung Balkan, hingga pegunungan Crimea di Crimea. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini? Mas Fajar?
Pak Fafi? Tahu kesimpulan. Ya, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ini saya rangkum menurut penjelasan dari Ibu yang sudah diberikan tadi. Yang Baik, pertama ada letak astronomis Indonesia dan juga ada letak lintang. Nah, letak lintang ini menyebabkan Indonesia beriklim panas. Nah, ciri-cirinya itu ada curah hujan tinggi, hujan tropis yang luas, menerima matahari sepanjang tahun, terus tanah subur, penguapan tinggi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang saya dapat tadi ada sirkumeditaran. Nah, itu Bu. baik. Bagus untuk Mas Fajar. Terima kasih atas jawabannya. Dari Mbak Fafi enggak ada? Nggak ada, Bu. Baik, ya sudah. Terima kasih ya atas pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah, diusahakan pakai masker, bawa hand sanitizer, dijaga kesehatannya, karena kita masih dalam kondisi di masa pandemi. Mungkin ada yang mau Siap, Bu. ya. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Ya Bu, saya aja Bu. Ya, baik, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.